PDI siap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Mungkinkah? Ketika Bapak Jokowi mendapat roh daripada Ibu Megawati, dideklarasikan menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi menjadi Presiden sampai saat ini. Bahwa calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu harus selaras dengan visi misi dari Pak Jokowi sendiri. Infrastruktur sudah begitu banyak. Sekarang mulai bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara membantu UMKM. Karena apa? UMKM lah yang merupakan penyerap lapangan kerja terbesar di Indonesia. Halo, selamat sore. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai seputaran politik di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Partai PDI yang dikatakan akan siap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi sebelumnya. Namun itu masih menjadi tanda tanya besar, dan hari ini kita akan bahas bersama Mr. Puisi. Oke, Mr. Puisi, bagaimana hari ini kabarnya? Hari ini kedinginan, makanya kita pakai jaket. Nah, kalau kedinginan kita harus membahas yang panas-panas. Kalau kita membahas yang dingin-dingin, makin dingin, bisa membeku. Nah, itulah. Jadi kalau pembahasan mengenai partai politik itu pasti hal-hal yang mulai menghangat, setelah menghangat terus panas, tetapi jangan sampai kebakar. Nah, itulah. Kiranya channel Mr. Puisi ini semoga bisa menyejukkan hati masyarakat sekalian. Bagi pemirsa yang mendengarkan channel Mr. Puisi Live ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia. Dimana kita lihat bahwa judulnya adalah PDI siap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Mungkinkah? Semua kemungkinan selalu ada. Benar. Dimana kita lihat PDI Perjuangan dengan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri selalu menggunakan simbol-simbol bapaknya, yaitu simbol-simbol Bapak Soekarno sendiri. Dimana kita lihat Pak Ganjar sendiri dideklarasikan di Batu Tulis Bogor. Ini merupakan simbol dari Bung Karno sebagai proklamator Republik Indonesia. Kemudian Rakernas ini tepat diadakan 6 Juni di mana hari kelahiran Bung Karno itu sendiri. Jadi semua kegiatan PDI, semua apa yang dikerjakan, apa yang mau dilakukan, seluruhnya kemungkinan akan menggunakan simbol-simbol dari Bung Karno itu sendiri. Sebagai bapak bangsa, mereka mendirikan negara Republik Indonesia dengan susah payah. Perlu kiranya ada pemimpin-pemimpin yang meneruskan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar. Ya, memang kita lihat sudah diteruskan oleh presiden pendahulu yang dimana semua infrastruktur juga sudah banyak dibangun oleh Bapak Soeharto sendiri. Kiranya ini menjadi perhatian kita semua bahwa dalam topik Rakernas ini Bapak Jokowi ditempatkan di tempat yang paling luhur. Kita lihat di situ bahwa Bapak Jokowi duduk di tengah-tengah, kemudian diapit oleh putra putri Ibu Megawati. Di sampingnya ada Ibu Megawati yang sungguh merasakan rasa kekeluargaan, di mana Pak Jokowi sendiri pada saat itu malah menuntun Ibu Megawati sebagai ibunya sendiri, sebagai pembina, karena roh daripada PDI Perjuangan itu berada di Ibu Megawati itu sendiri. Ketika Bapak Jokowi mendapat roh daripada Ibu Megawati, dideklarasikan menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi menjadi Presiden sampai saat ini. Itu yang terjadi di Rakernas PDI Perjuangan. Begitu siap
PDI Perjuangan telah melakukan Rakernas. Karena Ibu Mega juga tidak mau ada hal-hal yang negatif atau rumor-rumor bahwa Pak Jokowi katanya tidak membantu secara 100% Pak Ganjar, sedangkan Pak Jokowi sendiri adalah kader PDI Perjuangan. Kita lihat pada waktu Rakernas sendiri, udah jelas Ibu Puan juga mengatakan, di mana Rakernas itu merupakan semangat dari PDI Perjuangan itu sendiri dan semangat dari calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk melanjutkan semua apa yang telah dibangun oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Artinya, dengan dikumandangkan hal ini, akan banyak juga simpati akan masuk ke PDI Perjuangan. Ternyata visi dan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri yang dituangkan dalam obrolan ataupun dalam keputusan nantinya di Rakernas itu udah jelas. Bu Puan mengatakan bahwa calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu harus selaras dengan visi misi dari Pak Joko sendiri, sehingga apa yang dibangun dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi pasti juga akan selaras dan diikuti oleh calon presiden dari PDI Perjuangan apabila memenangkan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Gitu. Oke. Nah, Mr. Puisi kan memang kalau mengingat Bapak Jokowi sendiri kan memang semenjak beliau menjabat banyak sekali pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan, dan juga beliau memiliki beliau itu merupakan salah satu sosok yang sangat dipercayai oleh masyarakat, begitu Mr. Puisi. Dan tadi juga Mr. Puisi sudah mengatakan bahwa PDI akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Tapi kalau mengenai hal tersebut, lalu bagaimana caranya Mr. Puisi? Loh, caranya begini, kalau secara secara dalam organisasi perusahaan gitu ya, seorang eksekutif yang sangat hebat, berpengalaman dan sudah banyak membantu perusahaan itu sendiri. Ketika ada eksekutif baru, maka eksekutif selama itu yang sangat hebat dijadikan komisaris. Nah, kiranya seandainya misalnya Pak Ganjar menjadi presiden, di mana penasihat politiknya, penasihat pembangunan ada Pak Jokowi sendiri nantinya, ini pastilah saya yakin presiden yang akan mewakili PDI Perjuangan nantinya pastilah akan garis tegak lurus melaksanakan dan meneruskan pembangunan yang telah dirintis oleh Bapak Jokowi sendiri. Nah, itu mudah-mudahan ide ini memang tiba-tiba ditangkap oleh Ibu Mega. Siapa tahu ya akhirnya jadi mungkin namanya Pak Jokowi itu sebagai penasehat. Terus semua penasihat pembangunan ataupun penasihat apapun namanya. Demikian juga siapa tahu juga setiap presiden yang akan terpilih menunjuk Bapak Jokowi sebagai penasihat. Siapa tahu, kita nggak tahu. Karena prestasi yang luar biasa, kepercayaan masyarakat yang luar biasa, sehingga siapapun yang mengikuti program Pak Jokowi, siapapun yang akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Pak Jokowi, dialah yang akan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tentunya masyarakat akan mendukung presiden yang akan diusung oleh siapapun, tapi yang jelas-jelas berani dan pasti meneruskan perjuangan Bapak Jokowi yang telah membangun infrastruktur di Indonesia, sehingga sangat berarti dan sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Oke. Berarti untuk masalah siapnya PDI untuk melanjutkan ini nanti kedepannya bisa saja dijadikan sebuah program kerja saat kampanye ya, Mr. Puisi, disampaikan bahwa calon dari PDI sendiri akan siap melanjutkan program pembangunan yang setelah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi sebelumnya. Ya, pasti ini akan rebutan, akan menyatakan bahwa akan mendukung apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, kecuali mungkin antitesanya Pak Jokowi, kecuali itu kita nggak tahu. Tapi kalau antitesanya Pak Jokowi
tidak mendukung hal yang baik, dia akan jatuh sendiri. Iya. Nah, makanya dalam hal ini track record dari Pak Jokowi sendiri tidak bisa kita kecilkan. Karena sudah jelas-jelas masyarakat sangat diuntungkan. Tetapi seperti yang kita ketahui, kemiskinan rakyat Indonesia sekarang makin menaik, ya. Makin banyak orang miskin. Nah, tentunya calon-calon presiden yang akan datang ini tentunya harus pro rakyat, sehingga membuat program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini. Nah, untuk itulah perlu kiranya semua calon presiden itu menjalankan politik kesejahteraan. Bagaimana caranya? Ya membantu UMKM. Di mana UMKM jumlahnya berapa? Mungkin 61 juta. Nah, kalau setiap keluarga itu punya 3 orang atau 2 orang minimal 120 juta orang dinafkahi oleh UMKM, usaha-usaha kecil yang ada di Indonesia ini. Nah, ini sebetulnya kemenangan dari Pak Ganjar itu sendiri. Karena dia dengan lapak ganjarnya, dengan bantuan-bantuan pemerintah, program pemerintah mengenai finansial untuk membantu UMKM, sangat banyak sudah dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Nah, itu yang perlu ditiru oleh siapapun yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Infrastruktur sudah begitu banyak. Sekarang mulai bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara membantu UMKM. Karena apa? UMKM lah yang merupakan penyerap lapangan kerja terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan besar hanya segelintir, orang kaya pun hanya segelintir, orang cuman mungkin 1% dari penduduk Indonesia yang orang super kaya. Tetapi yang perlu sekarang dibina adalah UMKM, sehingga UMKM dengan digitalisasi yang diprogramkan pemerintah menjadi pengusaha-pengusaha kelas menengah. Nah, sekarang dari kelas bawah kiranya pemerintah akan membentuk UMKM sehingga menjadi kelas menengah. Nah, kalau kelas menengah di negeri ini berjumlah 100 juta, udah pasti tidak akan terjadi resesi. Nah, kenapa Indonesia ini sangat tahan sekali dengan resesi, sedangkan orang dunia udah mengalami resesi? Kenapa? Karena satu, penduduknya cukup padat. Kebutuhan masyarakat pasti akan banyak. Nah, kemudian usaha-usaha rakyat yang kecil, mulai dari kaki lima sampai UMKM, jumlahnya masih sangat banyak. Nah, inilah yang menyerap lapangan kerja yang paling banyak di Indonesia ini. Sehingga program politik kesejahteraan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk presiden yang akan datang. Gitu loh. Oke, wah, berarti memang mengenai pembahasan kali ini pun PDI benar sudah mengatakan ya Mr. Puisi bahwa memang akan siap melanjutkan begitu, dan memang kata Mr. Puisi pun tadi selain pembangunan juga perlu yang namanya program kesejahteraan masyarakat ya Mr. Puisi, dengan cara meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk hari ini, dan untuk teman-teman di rumah seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.